Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online, solusi belajar di era digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Kali ini Bu Fitri akan menyampaikan materi kelas 8 Kurikulum Merdeka, tepatnya materi terakhir yaitu teks pidato bagian pertama. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Teks pidato bagian pertama. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengenal pidato dan topik pidato. Yang kedua, siswa dapat memahami struktur teks pidato. Yang ketiga, siswa dapat memahami metode dalam berpidato. Yang keempat, siswa dapat menulis teks pidato. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Semangat ya! Kita mulai dengan mengenal pidato. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu apa yang dinamakan dengan pidato. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pidato? Ya, silakan kalian bisa mencari ya anak-anak. Yang kedua, apa tujuan kita berpidato? Kira-kira tujuan kita apa ya? Yang ketiga, pidato disampaikan menggunakan bahasa apa? Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Atau sudah ada di benak kalian ketika kalian melihat pertanyaan-pertanyaan ini? Baik, pidato merupakan kegiatan mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan pada orang banyak. Jadi, pidato itu adalah bentuk penyampaian ya anak-anak, bentuk ungkapan kita yang ada dalam pikiran kita, bentuknya kata-kata, kemudian tujuannya atau ditujukan ya, atau ditunjukkan boleh pada orang banyak. Kalau orangnya sedikit atau orangnya satu, berarti itu hanya berdialog. Tapi kalau berpidato, itu ditujukan kepada orang yang banyak. Pidato juga diartikan sebagai cara menyampaikan ide atau gagasan dalam bentuk kata-kata dengan ekspresi, wajah, intonasi suara, dan gestur. Jadi jika kalian berpidato, kalian jangan memiliki atau berekspresi wajah datar ya anak-anak. Sebaiknya kalian menentukan ekspresi wajah, intonasi suara, dan gestur sesuai dengan topik pidato yang kalian bawakan. Jadi orang-orang lebih tertarik dengan pidato yang kalian sampaikan. Umumnya, pidato disampaikan dengan menggunakan bahasa formal, bukan bahasa gaul ataupun bahasa dalam percakapan sehari-hari. Jadi ini benar-benar formal, kalian harus belajar dulu ya, berlatih dulu sebelum kalian berpidato. Karena memang bahasanya ini bukan bahasa sehari-hari yang bisa kalian bebas menentukan, atau kalimat-kalimat yang bebas yang tidak ada latihannya sebelumnya. Jadi kalau berpidato ini sebaiknya atau disarankan kalian berlatih dulu sebelum berpidato. Pidato memiliki bermacam-macam tujuan, diantaranya memberi informasi dan mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu. Tentunya hal-hal atau sesuatu yang dilakukan itu adalah yang baik. Gitu ya anak-anak.
Kita masuk pada struktur teks pidato. Yang pertama ada pembuka pidato. Bagian pembuka ini merupakan bagian yang terdiri atas salam pembuka, kalimat sapaan pada hadirin, dan ucapan syukur. Nah, kalian sering kan mendengar salam, misalnya Assalamualaikum, selamat pagi, seperti ini ya anak-anak. Contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selamat pagi. Yang saya hormati, kalau ini dua baris adalah salam. Kemudian kalimat sapaannya adalah yang saya hormati Bapak Alif Sudarmono, Kepala SMP Teladan. Yang terhormat boleh, atau yang saya hormati Wakil Kepala SMP Teladan, dan seterusnya. Urutan pada kalimat sapaan adalah orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi hingga jabatan yang paling rendah. Gitu ya. Kemudian ada ucapan syukur. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan seterusnya. Itu adalah contoh kalimat pembuka pidato yang terdiri atas salam pembuka, kalimat sapaan pada hadirin, dan ucapan syukur. Begitu ya anak-anak. Kemudian yang Bu Fitri tambahkan adalah kalimat sapaan Bapak. Jika kalimat sapaan Bapak ini boleh digunakan ketika dia mengikuti nama, misalnya Alif Sudarmono, itu boleh. Tapi kalau mengikuti jabatan, misalnya Bapak Kepala SMP Teladan, itu tidak baku ya anak-anak, atau tidak efektif. Maka jika kalian tanpa menggunakan nama, juga tanpa menggunakan sapaan ya. Jadi seperti yang kedua ini, yang saya hormati Wakil Kepala SMP Teladan. Jadi tanpa menggunakan kata sapaan, langsung ke jabatannya saja. Yang pertama atau baris pertama, jika Bu Fitri ubah tanpa menggunakan nama atau kalimat sapaan atau kata sapaan, maaf. Jadinya yang saya hormati Kepala SMP Teladan. Begitu saja ya. Kemudian kita masuk di isi pidato. Bagian ini berisi pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa imbauan atau ajakan yang disampaikan oleh pemberi pidato. Jadi di isi pidato ini biasanya lebih banyak ya anak-anak, kalian bisa menumpahkan seluruh gagasan kalian, alasan kalian atau pendapat kalian tentang topik yang sedang kalian bawakan. Ya. Contoh, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya atas kepercayaan rekan-rekan semua yang telah memilih saya untuk menjadi Ketua OSIS periode 2024-2025. Ini merupakan sudah masuk ke isi, ya. Kalian boleh melanjutkannya sesuai dengan gagasan kalian. Misalnya bagaimana perasaan kalian ketika terpilih menjadi ketua OSIS, apa program kalian, sampaikan saja secara garis besar. Kemudian kesan kalian apa, pesan kalian apa, misalnya seperti itu. Itu bisa masuk dalam isi. Jadi isi itu adalah semua pendapat, gagasan, alasan yang disertai data pendukung sehingga orang merasa terimbau atau diajak oleh si pemberi pidato. Gitu ya anak-anak. Yang ketiga adalah penutup pidato. Bagian ini merupakan bagian akhir pidato yang berisi harapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Pada bagian ini terkadang juga mengandung simpulan pidato loh. Contoh, demikian pidato ini saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Harapan saya, semoga saya bisa menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan ini dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kalimat dalam pidato ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian bisa menyertakan dalam penutup ini, bisa menyertakan harapan kalian, misalnya harapan saya semoga. Nah,
Kemudian permohonan maaf, jangan lupa. Seperti mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kalimat, ucapan terima kasih. Demikian pidato ini saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Dan salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kecuali salam penutup, harapan permohonan maaf, ucapan terima kasih ini boleh bertukar ya. Misalnya kalian ingin harapan dulu di sini, ucapan terima kasih dan permohonan maafnya di bawahnya juga boleh. Yang tidak boleh dibolak-balik adalah salam penutup karena dia memang tempatnya harus di bawah. Tapi yang boleh bertukar tempat itu adalah harapan, permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Jadi tidak masalah, gitu ya. Sekarang kita menyimpulkan fakta, data, dan kata-kata ilmiah dalam teks pidato. Salah satu tujuan pidato adalah menyampaikan informasi dan mempengaruhi khalayak. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis akan memasukkan data dan fakta agar pendengar tertarik mengikuti pidato sampai selesai. Misalnya, kalian berpendapat tentang sesuatu, pengolahan sampah misalnya ya. Maka kalian harus memiliki data atau fakta tentang permasalahan sampah yang ada di sekitar. Jadi ketika kalian tidak punya data atau fakta yang sudah kalian temui, yang sudah kalian cari, yang sudah kalian dapatkan, maka pidato ini tidak akan berkesan atau tidak akan didengarkan oleh orang lain karena dinilai pidato kalian tidak memiliki data atau fakta, kemungkinan pidato kalian bohong dan lain sebagainya. Maka sangat penting fakta atau data dalam sebuah pidato. Berikut data dan fakta yang disampaikan dalam pidato. Fakta dan data dalam teks pidato. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fakta adalah hal. Apa itu hal? Keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan data adalah keterangan yang benar dan nyata. Sebuah pidato kerap berisi fakta dan data untuk memperkuat pendapat sang pemberi pidato. Jadi untuk menguatkan ya anak-anak, sekali lagi supaya pidato kalian bisa dipercaya oleh orang banyak. Yang kedua adalah kata-kata ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata ilmiah adalah kata bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan atau memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Nah, ini berhubungan dengan keilmuan ya anak-anak. Sebuah pidato terkadang memuat kata ilmiah, ya. Sebuah pidato terkadang memuat kata ilmiah. Apa kata ilmiah? Sudah didefinisikan sebelumnya. Bu Fitri memberikan contoh kata ilmiah beserta ilmu pengetahuan yang terkait. Ini berhubungan dengan topik, ya. Ilmu pengetahuan yang terkait ini berhubungan dengan topik. Jika topik kalian sangat minim berhubungan dengan keilmuan, maka kemungkinan kata-kata ilmiah kalian juga sangat minim. Tapi ketika topik kalian sangat berhubungan dan mendetail tentang keilmuan, maka kata-kata ilmiah yang kalian sebutkan atau jabarkan atau definisikan dalam pidato juga akan banyak. Atau kata ilmiah dalam ilmu kimia, ya. Bait, kata ilmiah dalam ilmu bahasa dan sastra. Ekosistem adalah kata ilmiah dari ilmu biologi. Katulistiwa, kata ilmiah dari ilmu geografi. Revolusi adalah kata ilmiah dari ilmu sejarah. Biasanya teks pidato menggunakan kata-kata ilmiah yang sesuai dengan topik yang disampaikan, ya. Jadi kalian gunanya untuk mencari data dan fakta, itu kemungkinan besar kalian akan menemukan beberapa kata-kata ilmiah yang harus kalian kaitkan dengan topik pidato yang kalian sampaikan. Gitu ya anak-anak. Sekarang kita masuk dalam jenis pidato.
Jenis pidato yang pertama ada pidato informatif, dilihat dari kalimatnya atau maaf kata, informatif adalah memberi informasi gitu ya. Jenis pidato informatif adalah pidato yang tujuan utamanya untuk menyampaikan informasi. Tujuannya agar orang menjadi tahu tentang sesuatu. Kemungkinan orang itu tidak mengetahui tentang sesuatu ini. Kemudian kalian menyampaikan pidato, orangnya jadi tahu tentang sesuatu yang baru. Contoh, pidato tentang pentingnya vaksinasi COVID dan influenza. Pidato tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Nah, ini mungkin banyak orang yang belum tahu, tapi ketika kalian mengambil topik pidato ini, maka orang menjadi lebih mengerti, lebih tahu, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan orangnya menjadi sehat dan lain sebagainya. Maka kalian telah menyampaikan pidato informatif karena kalian telah memberikan informasi kepada orang lain. Yang kedua adalah pidato persuasif. Siapa yang sudah bisa menebak persuasif itu apa? Berarti pidatonya untuk apa tujuannya? Betul. Persuasif adalah ajakan atau mengajak. Jenis pidato persuasif merupakan pidato yang tujuan utamanya memengaruhi atau membujuk, boleh juga mengajak ya anak-anak. Biasanya tindakan ini bertujuan agar orang lain mau menerima ajakan yang disarankan secara sukarela tanpa paksaan. Contoh, pidato tentang ajakan melestarikan lingkungan ya, supaya lingkungan kita lebih asri, lebih hijau, lebih bersih, dan lain sebagainya. Pidato tentang ajakan berbuat baik terhadap sesama. Nah, ketika orang lain berbuat baik terhadap sesama, dan orang itu mau untuk dipengaruhi atau diajak, orang itu mau melaksanakan kebaikan, maka kalian sudah menyampaikan pidato persuasif. Yang ketiga adalah pidato rekreatif. Sama dengan jenis pidato sebelumnya, kalau dilihat dari katanya, rekreatif adalah rekreasi untuk menghibur ya anak-anak. Kita lihat. Jenis pidato rekreatif adalah pidato yang bertujuan untuk menyenangkan atau menghibur orang lain. Contoh, pidato perhelatan atau pesta, pidato jamuan makan malam. Nah, ini acara hiburan ya anak-anak, biasanya ada pidatonya di awal sebelum pembukaan atau pas tepat di pembukaan acara, maka pidato itu dinamakan dengan pidato rekreatif. Istilah-istilah dalam pidato. Ketika belajar tentang pidato, kalian juga perlu mempelajari istilah dalam pidato supaya kalian mengetahui lebih banyak tentang ilmu pidato ini. Apa ya kira-kira istilah dalam pidato? Berikut beberapa kata yang berkaitan dengan pidato. Pertama adalah intonasi. Apa itu intonasi? Ketepatan penyajian tinggi, rendah, nada. Jadi dalam berpidato anak-anak, itu nadanya, intonasinya itu harus diatur ya, supaya nada kalian tidak membosankan, datar terus dari awal hingga akhir. Maka kita perlu menyesuaikan ya dengan cara berlatih. Tentunya harus dikaitkan atau disamakan dengan topik yang sedang kalian bawakan. Ketika topiknya bersemangat, maka intonasinya kemungkinan banyak yang nada tinggi. Kalau memberikan informasi, kemungkinan nadanya ya ada yang tinggi, ada yang rendah. Disesuaikan dengan topik yang sedang kalian bawakan. Yang jelas tidak hanya datar dari awal hingga akhir, karena itu sangat membosankan bagi penonton. Gestur. Gestur adalah gerak anggota tubuh aktor. Jadi kalau model gestur yang kalian bawakan ketika berpidato, jangan kaku ya anak-anak seperti patung. Kalian juga bisa menggerakkan tangan, ya, menggerakkan bola mata, ekspresi wajah. Nah, itu gestur. Jadi kalian bisa memainkan itu sesuai dengan topik yang kalian bawakan. Mimik, peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Ini mirip-mirip dengan gestur ya anak-anak.
Ini tapi fokusnya ke raut muka. Bolehlah sedikit-sedikit anggota badan. Jadi peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Misalnya pidatonya tentang si A. Si A ini misalnya Bapak Presiden misalnya. Kalian boleh meniru ya. Bagaimana beliau menyampaikan atau topiknya tentang apa ya. Kalian harus bisa mempelajari sebelum berpidato. Mungkin di depan kaca, di depan cermin, dan lain sebagainya. Ekspresi. Ekspresi kalian tentu sudah tahu semua ya anak-anak, pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Sama, ini berhubungan dengan topik pidato. Bagaimana topik pidato kalian, semangat, gembira, ya, suasananya mengharukan, dan lain sebagainya. Kemudian khalayak. Khalayak itu adalah kelompok tertentu dalam masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi. Pendengar maksudnya ya anak-anak atau penonton dalam pidato kalian. Itu namanya khalayak. Nah, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan materi pidato yang pertama dari Bu Fitri. Selamat belajar. Demikian materi teks pidato bagian pertama yang sudah Bu Fitri sampaikan. Kalian bisa mendengarkan atau melihat video pada bagian yang kedua, yaitu teks pidato materi bagian yang kedua. Kalau begitu Bu Fitri undur diri, selamat belajar dan tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.